Yuk yang seribu, yang murah-murah yuk langsung aja diserbu foodies. Wih, dengan harga murah siapa sih yang gak tergoda buat belanja ya kan? Seriusan deh foodies, di gerobak ini mayoritas harga jajanannya cuma 1000-an aja loh. Gak percaya, hari gini masih ada jajanan sereceh itu. Ya udah, yuk kita buktiin bareng foodies. Foodies. Dari tadi Tasya lihat ini gerobak nggak putus-putus, banyak banget yang beli. Ini udah bubar lagi, gak lama lagi datang lagi foodies. Ini apa jangan-jangan lagi ada bagi-bagi makanan gratis ya? Pak, ini makanan gratis? Bukan ya? Bukan. Jualan. Foodies. Namanya adalah Gilo. Gilo Pak. Sugeng. Pak Sugeng. Pak, aku pengen cobain makan semangkanya. Ya. Wow, ini ada semangka kuning, ada semangka merahnya juga. Ada. Foodies, lihat nih, Magic Uhibinio, pokoknya ada merah, ada kuning, ya. Jingganya mana ya? Pokoknya birunya baju Tasya lah ya. Kita akan langsung makan, sensasinya sama kayak orang-orang sambil berdiri langsung dimakan. Burger Paul. Pak, ini aku makan harganya berapa, Pak? Satu makan 1000. makanannya nggak bisa bayar, Mas. 1000 satu. 1000? Ya. 1000 rupiah, foodies. Waduh, ini sih definisi dari receh banget, foodies. Tuh kan Mursida alias murah banget foodies. Harga 1000 ini untuk per potong buahnya. Tapi untuk ukuran 1000 ini potongannya mah lumayan gede ya. By the way, gilo-gilo itu ada artinya loh foodies. Bukan nama makanannya, tapi gilo-gilo itu tuh metode berjualan menggunakan gerobak dorong kayak begini nih. Buat warga luar Semarang mungkin masih asing ya namanya. Tapi nyatanya nih, gilo-gilo ini sudah ada sejak lama loh di kota Atlas. Pak Didin datang dari mana, Pak? Solo, dari Amat. Dari Solo. Ya, kayak begitu. Terus mampir lihat ini yang lagi rame-rame ya, Pak ya? Terima kasih. 3 tahun yang lalu harganya berapa, Pak? Sama 1000 kalau nggak salah. 3 tahun tidak naik-naik ya. Kalau Tasya senin harga naik. Kalau ini tidak naik-naik walaupun sudah 3 tahun. Makasih banyak, Pak. Nah, kita lanjut lagi ke sini, foodies. Ternyata selain ada buah-buahan, ada banyak banget mulai dari makanan, gorengan, minuman, semuanya. Ada kayaknya ya, foodies ya. Wah, ini sih udah kayak angkringan aja ya. Ada gorengan sampai cemilan yang manis-manis lengkap ada di dalam satu gerobak. Terus di sini tuh pembelinya juga unik foodies. Ada yang dine in alias makan di tempat. Tapi ada juga yang udah berbekal kantong plastik terus tinggal comot-comot deh itu jajanan yang dimau. Kalau gorengannya harganya berapa, Pak? 1000 rupiah. Semua gorengan apa gimana, Pak? Wah, ini apa nih, Pak? 5.000 berarti ya? 5.000. Kecil ya bentuknya ya. Oh, Letik, kecil. Kalau Sundanya letik, kalau Jawanya kecil apa, Pak? 5. Cilik. Lucu ya foodies, ada gorengan dalam bentuk mini yang variasinya cukup beragam. Donat gula, sosis Solo, pisang goreng, sampai sate-satean bisa kamu pilih. Kalau kayak begini jadi mirip prasmanan di hotel-hotel ya, tapi versi murah meriah tumpah nggak sih? Ih seru. Ini ada sate-satean. Pak, ini sate apa? Kok ini beda? Yang lain mencolok, tapi ini warnanya gagal. Sate apa? Sate keong. Nanti kita cobain makan Larry, temannya SpongeBob. Dasar kau keong racun. Foodies, kalau jadi Tasya pasti bakalan kalap juga deh kamu. Jiwa-jiwa tukang jajan mah udah nggak bisa ditahan lagi ya kan. Meronta-ronta gitu rasanya. Ambil ini, ambil itu, sampai nggak berasa deh. Tahu-tahu satu plastik udah penuh sama jajanan. Udah lumayan banyak nih foodies. Kayaknya langsung kita icip-icip aja lah ya foodies. Oke, let's go. Hasil belanja hari ini foodies. Waduh, buahnya full tapi kayaknya muat semua isi di perutku. Tadi kan Tasya udah makan buahnya, kita simpan dulu buahnya. Kita akan review yang ini, yang tadi udah Tasya ambil nih foodies. Gak sabar. Nih, ternyata ini katanya serba 1000-an gorengannya. Ini ada donat gula. Donat gula. Untuk harga 1000 foodies, untuk harga segini street food ini worth it banget loh foodies. Soalnya donatnya lembut dan empuk banget nih. Twing. Ternyata foodies, donat gulanya itu ada isian coklatnya dong. Jadi manisnya tuh nggak cuma di lapisan luar yang kena gula halus aja, dalamnya juga. Wah, kesukaan anak-anak ini sih.
Nah foodies, kalau buat anak-anak donat gulanya sih sebenarnya cukup ngenyangin. Tapi kalau buat anak 2 bulan lebih 28 tahun kayak Tasya, wah bisa sekali hap itu sih. Canda-canda. Ya udah kita lanjut aja yuk foodies ke sate seafood yang jumlahnya limited nih, alias terbatas foodies. Kenyal dan pedas ternyata ya foodies. Ada pedas-pedasnya, padahal warnanya coklat. Aku kira manis, ternyata pedas. Pak, iki ada cabenya. Ada cabenya. Ada cabenya pedas tuh, bener berarti. Walaupun warnanya tuh coklat foodies, aku kira warna kecap. Ternyata emang ada bumbunya tuh pedas-pedas gitu, tapi ngeresep banget foodies. Teksturnya kenyal-kenyal nyoy. Selain pedas, ada juga sedikit rasa manis dan gurihnya juga nggak ketinggalan. Satenya dijual dengan harga 2.000 aja foodies. Wah, buat ukuran jajanan 2000-an sih ini termasuk nggak pelit bumbu loh. Oh ya, beberapa jajanan di sini banyak yang merupakan titipan dari saudaranya Pak Sugeng juga. Tapi nggak sembarangan pilih jajanan loh ya. Cuma jajanan dengan rasa endelita aja yang bisa mejeng di gerobak gilo-gilonya Pak Sugeng. Hai cakep. Kita cobain si lumpia dulu. Ini dalamnya bihun, kayak risol di tukang gorengan. Luarnya crunchy, dalamnya lembut karena ini kan si bihunnya itu kan udah direbus dulu guys. Enak, tapi tawar rasanya ya, karena dalamnya nggak pakai bumbu apa-apa. Cuma nasi-nasiin si gorengannya. Ada yang porsi Solo. Ini dia isinya. Teksturnya lebih lembut. Tuh, nggak ada garing-garingnya sama sekali, bener-bener lembut. Tapi kalau aku lebih suka yang ini foodies, walaupun aku sebenarnya suka yang garing-garing, tapi yang ini soalnya ada dagingnya dalamnya foodies. Duh, nggak usah culture shock gitu foodies. Di tiap daerah cara penyebutan makanan mah udah pasti beda-beda. Kayak si sosis Solo nih foodies, bukan sosis yang konvensional, tapi makanan berbalut kulit tepung yang di dalamnya ada daging cincang. Tapi foodies penasaran gak sih pengen cobain culture shocknya Semarang juga? Berarti bisa langsung merapat nih ke Gilo-Gilo Pak Sugeng yang ada di Jalan Imam Bonjol, Semarang, Jawa Tengah. Pokoknya nih foodies, lihat aja deh tuh gerobak yang paling banyak diserbu para pembeli. Nah, udah pasti tuh gerobaknya Pak Sugeng. Pasti makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Foodies, ini saya lagi ada di Asianya Turki foodies. Soalnya kalau sebelah sana itu Eropanya Turki foodies. Ini lagi golden hour, cuacanya tuh lagi enak-enaknya, lagi cakep-cakepnya. Makin sore di sini itu makin rame foodies, lihat aja. Banyak banget orang. Kebeneran dari siang saya belum makan foodies, ini lapar. Gimana kalau kita cari makan di sana? Kemon foodies. Anyway foodies, cerita sedikit nih tentang Turki yang secara geografis terbagi jadi 2 bagian utama. Ada bagian Asia yang disebut Anatolia dan bagian Eropa yang disebut Trakia. Katanya nih di Turki bagian Asia ini punya makanan khas yang nggak boleh kelewat tuh foodies, namanya kokoreç. Foodies, ini kayaknya enak nih, namanya Kuzkiz Kulesi Kokoreç. Penasaran kokoreç tuh kayak gimana? Kita langsung aja cobain foodies. Karena saya penasaran banget pengen nyobain yang namanya kokoreç. Kemon foodies. Kokoreç ini salah satu street food khas Turki yang cukup terkenal loh, terutama di kota-kota besar kayak Istanbul, Izmir, dan juga Ankara. Di Turki, makanan ini termasuk comfort food buat pecinta street food. Biasanya nih foodies paling enak dimakan malam hari, apalagi makannya sama ayang. Assalamualaikum. Ya Habib. I want to order kokoreç one kokoreç and kufte. One kufte. Okay. One. Okay. Okay. Thank you. Beh, berasa tali kasih ya Del ketemu sama teman lama gitu. Bisa dilihat kan foodies betapa friendly-nya warga Turki ini. Foodies yang penisirin, kokoreç itu adalah olahan usus domba yang telah dibersihkan. Terus digulung-gulung mengelilingi lemak atau jeroan lain kayak hati atau ginjal. Nah kemudian ditusuk panjang kayak kebab foodies. Matenginnya dengan cara dipanggang di atas bara api sampai renyah bagian luarnya.
Buat pecinta jeroan, ini sih auto approve deh ya. Dari aromanya nih foodies, ini wangi banget, bikin makin lapar. Nah ini saya pesen 2 menu foodies. Yang pertama ini saya pesen kokorets, sama yang kedua ini Izmir kufte. Kalau Izmir kufte dia kayak sandwich kayak gitu, isinya ada daging sama sayur-sayuran. Kiyoskulesi kokoreç ini adalah pilihan yang pas nih foodies kalau kamu pengen icip aneka street food khas Turki yang rasanya nggak kaleng-kaleng. Iya, meski spesialisnya kokoreç, tapi menu lain kayak Izmir kuftenya ini juga wajib dicobain ya foodies. Udah kelaparan banget tuh ngomong-ngomong kayaknya si Adel. Gaskanlah kita icip kokoreçnya ske. Nasinya pulen, asli. Nasinya pulen dan gurih banget. Ini nasi ada rasanya, tau nggak? Jadi nasinya beneran dibumbuin. Nah, cobain sama kokoreçnya. Asli, ternyata kokoreç itu enak banget, gurih banget. Karena yang saya bilang tadi foodies, ini tuh usus digulung-gulung, terus dibakar sampai bener-bener matang. Ini matangnya sampai ke dalam-dalam sempurna, rasanya tuh asin gurih menyerap banget, ditambah sama bubuk sambelnya ini bikin pedas, ini endol. Looks-nya tuh gak jauh-jauh kayak makanan Indonesia ya foodies. Pakai nasi anget terus dikasih kokoreç yang udah dicincang, kemudian ditaburi sama rempah macam oregano, cabai bubuk, dan timi. Ada kacangnya juga tuh, gede-gede, kacang Arab ya. Jadi si kokoreç ini foodies, dia itu dagingnya tadi saya bilang gurih, asin, terus digigitnya tuh kenyal, empuk, enak. Wih, definisi meleleh di mulut tuh bener adanya ya foodies. Ditambah sensasi rempah-rempah dan rasa smoky-nya bikin lazis. Gak heran ya kalau kokoreç ini jadi comfort food-nya orang Turki foodies. Ada gajinya, ini enak foodies. Asli. Dan memang ternyata nasi di Turki juga ada. Tapi ini nasinya bedanya. Dia lebih gede-gede, lebih gendut-gendut nasinya. Dan ini empuk sama pulen banget, asli. Kata warga lokal sini nih foodies, si kokoreç ini tuh bakalan lebih endol kalau makannya dipakein cabe kayak semacam acar gitu loh kalau di Indonesia. Yes, oke, Marky try. Beneran, ini persis kayak acar di Indonesia. Cuman bedanya, kalau di Indonesia itu acarnya pakai timun sama wortel. Kalau di sini beneran cabe doang. Rasanya asin banget. Oh, cabenya pedas tapi ini asin banget asli. Yes foodies, tursu biberi atau acar cabai pedas ini difermentasi pakai air, garam, dan juga cuka. Wah, benar-benar 10-11 lah ya sama acar di Indonesia. Kokoreç sama acar cabai ini tuh jodoh banget. Kokoreç yang gurih, berlemak, dan juga berbumbu tebal ketemu sama acar cabai ya jadi ada sensasi yang ngekat rasa lemaknya, bikin makin ketagihan. Oke deh foodies, kita pinggirin dulu si kokoreçnya ya. Kita geser sekarang ke menu selanjutnya. Ada Izmir kufte. Wah, kayak apa nih rasanya? Waktunya, kalau dari luar ini keras, tapi di dalamnya banget. Asli empuk banget. Terus dagingnya tuh beneran gede banget. Daging cincangannya foodies beneran gak kaleng-kaleng. Tapi ini rasanya tuh beneran gurih sama fresh banget. Karena ada tomat sama si bawang bombanya. Ini rotinya enak gitu. Sebetulnya untuk rasa rotinya ini rasanya tawar, nggak ada rasa apapun. Cuman di luarnya ini kriuk banget, di dalamnya tuh empuk banget udah. Ini endol. Izmir kofte adalah olahan bakso daging sapi atau domba khas Turki yang dimasak dengan saus tomat terus kemudian dipanggang. Looks-nya tuh kayak sandwich gitu foodies, pakai roti yang udah dipanggang sampai garing kemudian diisi daging cincang, tomat, dan bawang bombay. Dua makanan ini itu mah definisi highly recommended kalau kamu lagi liburan ke Turki foodies.
Izmir Kofte itu bisa jadi camilan yang bikin kenyang loh. Dan Kokorech ini bikin kamu kenyang seharian karena porsinya itu emang lengkap banget. Wah, warga plus 62 approve lah ya. Tentunya ya, wajib mampir nih ke Kios Kulesi Kokorech. Tempat itu strategis banget di kawasan Üsküdar, Istanbul. Dan Kokorech di sini tuh terkenal paling maul. Bumbunya tuh menyala foodies. Rasa pedas dan rempahnya itu pas banget di lidah kita. Foodies, ternyata Kokorech ini enak banget. Asli, saya baru nemuin dan baru tahu ada makanan namanya Kokorech di Turki. Kalau datang ke Turki, terutama ke Istanbul, jangan lupa cobain Kokorech foodies. Ini Endolita foodies. Pokoknya foodies ya. Terus saksikan makan receh karena hanya dimakan receh, menunya receh, harganya receh, tapi rasanya tidak recehan foodies. Ini nih foodies, tahu gejrot paling barbar dan berbeza se-Bekasi. Kuahnya hangat, ada lontongnya dan bisa pilih level pedas sesuka hati. Terus mau berapapun nih cabenya, bayarnya tetap sama, 13.000 only. Asik gak tuh? Bisa minta dari yang pedas ala-ala doang dan naik terus di setiap kelipatan 10 cabai. Mentoknya ya di level julid guys. Nah kalau yang pedas banget menunya apa namanya? Ini level julid. Level julid. Itu banyak yang pesen? Banyak, sering kita. Sering? Tiap hari ada. Tiap hari ada. Foodies. 200 cabai ya? 200 cabai makan di sini. 200 cabai bener kan? Itu orang nggak Ya. kesakitan perutnya? Enggak. Masih hidup apa Masih sekarang? hidup Oh, sekarang. masih hidup sampai sekarang. Itu ususnya usus baja. Gak heran deh ya, setiap hari itu bisa habis cabai rawit sampai 4 kilo loh foodies di sini. Oke, ini makan next ini. Saya terima tantangan makan 200 cabai sama Tante Jurut. Nggak takut. Langsung mas, bikin. Oke, siap. Kita ulek. Santap. Untuk level julid pakai 150 rawit setan dan 50 butir rawit hijau. Wow, uleknya ulek kasar aja nih, asalkan cabenya udah pecah dan pedasnya keluar semua. Kebayang gak tuh foodies? Ngulek 200 cabai sambil nahan aroma cabai yang makin diulek makin santer pedasnya. Jualannya sih baru 3 bulan, tapi jangan ditanya, penggemarnya itu datang dari berbagai kalangan, terutama ya kaum hawa. Bumbu tahu gejrotnya ini gak ada yang rahasia-rahasia gitu foodies. Sama kayak yang lain, ada bawang merah, bawang putih, dan juga gula merah. Tapi yang spesial nih, kuahnya selalu anget, berbeza kan? Kita siram ya guys. Ya tuh, disiram tuh foodies. Harum gula Jawa berasa banget. Banyak banget, lihat foodies. Luar biasa. Bukan tanpa alasan ya foodies, katanya nih suhu hangat itu bisa melunturkan sensasi pedas yang masih tertinggal di lidah kita. Selain itu tahunya juga pilihan loh foodies, bukan sembarang tahu. Stok tahunya itu selalu baru, so anti asam-asam. Oh iya, saking larisnya nih sehari bisa ngabisin sampai 4 keranjang tahu pong loh. Foodies bisa lihat sendiri foodies. Harum cabenya, harum 200 cabai ini begini narumnya dia. Wah, ini tinggal santap aja ya? Enggak, santap. Tinggal santap. Bisa nggak ya? Kayaknya bisa. Gampang lah, 200 cabai itu doang. Langsung aja kita santap ya. Kita coba langsung ya. Let's go. Kevin yang mau icip tahu gejrot 200 cabai, kok kita yang deg-degan juga nggak sih? Tuh lihat foodies, ST-nya sampai berjejer gitu dia. Yalah kita gaskan fit, takis. Udah julid banget. Tapi enak sih. Kita coba sekali aja. Pedesnya nembus layar nggak sih nih foodies? Aduh, tapi kok ada aja ya pelanggan yang kuat dan tahan sama julidnya ini bumbu tahu gejrot foodies. Kevin aja udah keringetan tuh dia. Supaya ini sih pedas banget ya. Terima makanannya gimana ini? Mau lanjut apa enggak nih? Makan lagi. Cobain kuahnya deh, ya. Keringanan namanya. Ini pedes banget. Walaupun tadi cuma kuah doang loh. Tau nggak pedasnya berapa, Puris? 98%. Loh, 2%-nya kemana? 2%-nya gurih.
Tapi emang beneran gurih nih. Timbangan receh. Ini gimana nih? Ini udah satu nih. Boleh lah ya, saya nyerah ya. Oke, siap. Yuk kita cobain level pedas yang lebih kalem nih. Nah kali ini tahu gejrot level 20 cabai aja. Kuy kita gaskan, Vin. Ini lebih bisa dinikmatin karena udah nggak sepedas itu. Dan ya, ini lebih kerasa gurihnya, lebih kerasa manisnya juga. Pedasnya juga dia nggak sepedas itu, jadi masih bisa dinikmatin. Bener kata Masnya, ini kuahnya anget biar kita kalau makan tuh nggak sepedas itu. Enak banget ini. Foodies, tahunya itu loh nggak zonk. Bagian dalamnya itu lembut dan ada rasa-rasa kayak ngademin sensasi pedasnya gitu. Plus no asam-asam loh ya, baik bau ataupun rasanya. Nah ini nih yang tadi rada out of the box dan gak ada di tempat lain. Temjrot alias tempe gejrot. Ingat ya, ini beda sama tempe penyet, walaupun sama-sama dibejak sih. Tempenya sengaja digoreng kering biar ada sensasi kriuk-kriuk kayak gitu, Foodies. Kali ini kan tempe goreng ya. Jadi pasti banget ini jauh lebih gurih daripada tahu gejrot sebelumnya. Kenapa? Karena ini kayaknya ya di tempe gejrot ini dia tempe goreng ini udah ada bumbunya. Jadi pas dimakan itu ada rasa sensasi kriuknya, terus juga ada rasa gurihnya juga nih dari tempenya. Jadi gurihnya double. Dari kuahnya ada, dari tempenya juga ada. Ini unik dan enak sih. Nah kalau menu yang satu ini kayaknya lahir dari keresahan pelanggan yang dilema tuh. Mau ngemil tapi pengen kenyang. Nah ini dia solusinya, lonjrot. Isinya gak cuma tahu gejrot tapi ada lontongnya juga. Nah ini nih baru menu solutif, no fiktif. Lontongnya nggak keras, Foodies. Di mulut langsung hancur gitu. Ini unik banget nih. Gak cuma pas dirasa, tapi pas di dompet juga. Seporsi tahu gejrot atau tempe gejrotnya cuma 13.000 aja. Sementara lontong gejrotnya 16.000, udah bikin kenyang ya guys. Yuk yang mau nantangin lidah nih, buruan deh cari alamatnya tahu gejrot Sakarasa yang ada di Jalan Komodo Raya, Kranji, Bekasi. Kuy diborong Foodies dan selamat huha. Jadi makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Tetap ini aja deh. Foodies. Ini apa, Foodies? Ini paha ayam, bukan dong. Itu chicken roll. Ini chicken roll Chicken namanya. roll. Chicken roll. Makanan yang lagi viral ya. Lagi viral nih, di makanya mall-mall. saya penasaran nih. Tezi ingat makan receh tuh acara kuliner, bukan acara bela diri. Masa Foodies diajak ciat-ciat gitu sih? Yang ada nanti malah tambah lapar tahu. Ya udah langsung aja nih Foodies to the point ya, nggak pakai basa-basi. Kita mau jajan camilan unik yang lagi hype nih, namanya chicken roll. Ayo, sekilas tampilannya emang mirip risol yang ukurannya panjang ya, tapi bahannya beda banget sama risol Foodies. Sesuai namanya, jajanan yang satu ini dibuat dari daging ayam cincang yang dibalut dengan tepung roti, lalu digoreng itu Foodies. Hasilnya adalah chicken roll yang garing bin crispy. Penasaran gimana bikinnya? Yuk Tezi, jangan ngeliatin doang dong, cus dibikin. Loh, tunggu. Kok ada adegan bungkus-bungkus pakai aluminium foil gitu sih Foodies? Makin bikin penisirin deh. Ininya nanti tinggal diputer. Diputar. Oh, tunggu. Saya mau ngikutin. Putar, pelan-pelan ya. Putar. Ditarik. Keluarin serangnya. Oh, gini. Terus ini ntar diisi gitu? Ya, diisi sama Oh, sausnya. Foodies. Berarti si besi ini tuh buat ininya ya, ngisinya. Sausnya. Ngisi sausnya. Oh, gitu. 100 deh buat Tezi yang gercep banget langsung nangkep. Just kita infuse deh tuh ya persausan duniawinya. Ada keju, garlic, dan juga mushroom. Oh, harus sampai lumer Foodies, nggak pelit-pelit di sini lah tuh. Keren banget Foodies, lihat tuh. Ini udah jadi, Bu? Sudah, Udah jadi? sudah. Oh, kalau gitu langsung. Oh. Satu lagi. Ya.
Karena Tezi main langsung hap dan gak pakai ngerem, cus kalian aja kita icip-icip bareng sama foodies yang lagi nonton, oke? Foodies, nih dia nih, sudah di depan mata. Ayam celup dan juga ayam roll. Chicken celup sama chicken roll. Dimakan satu, malah tembus 1.000. Gak cuma chicken roll, tapi ada juga nih besti olahan ayam lain yang gak kalah hits, yakni ayam celup. But first thing first, kita cobain chicken gulung alias ayam rollnya dulu kali ya. Ini yang isinya mushroom nih, mushroom. Wow. Taburan bumbu ini itu ketemu sama saus filling di dalam, dar-der-dor nggak sih itu? Salah foodies. Ini bukan mushroom, ini garlic. Nah, makanya si bawangnya kencang banget nih. Enak foodies. Ini pertama kali saya makan begini nih foodies. Belum pernah nih. Ini ayam full. Terus dalam itu lembut banget foodies. Dan luarnya crispy banget. Lapisan tepung rotinya benar-benar sukses menciptakan tekstur yang super renyah nih foodies. Dimakan hangat-hangat, jelas cocok banget sih buat bikin konten ASMR ya kan? Kriuk-kriuk kres. Air sampai begitu kena bagian dalamnya, muncul lagi dong sensasi yang berbeda 180 derajat. Yap, daging ayam itu emang lembut dan gurih banget. Oke, next. Belum kenyang, cobain yang lain. Ini keju. Foodies. Nggak pelit foodies. Tekstur berlayer dari crispy hingga ke bagian paling lembut udah pasti sama dong ya. Tapi apa kabar nih kalau umami dari bumbu tabure ketemu sama saus keju yang jadi isiannya? Asin-asin kejunya dapat banget foodies. Creamy-nya juga dapat. Jadi emang sekilas kayak sama ya, garlic sama keju. Tapi ini bener-bener bertolak belakang foodies. Kejunya kencang banget. Nggak pelit-pelit di sini pokoknya. Kalau nggak lumer, diulang bikinnya. Sebelimpah itu ya. Tapi bener loh foodies, walaupun namanya snack alias jajanan, kalau makan satu utuh chicken roll gedong kayak begini sih fix auto kenyang di tempat nggak sih? Lanjut, ayam celup foodies. Tuh, dia kayak manggil-manggil loh. Ayo, cobain aku. Basicnya adalah ayam crispy kayak fried chicken yang dicelup-celup manja ke dalam saus. Ada 5 pilihan rasa yang bisa kamu pilih. Mulai dari barbecue, mushroom, black pepper, lava sauce, dan si paling best seller nih, saus keju. Super menggoda kan? Oh, mantap foodies. Kejunya berasa banget. Asinnya pas banget foodies. Bukan pakai keju-keju yang murah ini foodies, enggak. Ini enak foodies. Nggak bisa makan selai ya, saking lumer dan tumpeh bleber-bleber itu sausnya. Aduh, maaf ya foodies saya kalau berantakan. Tapi nggak apa-apa, saya rela berantakan untuk rasa yang seberantakan ini. Mengguncang mulut saya foodies. Gimana foodies yang demen jajanan pedas? Pasti udah nggak tahan kan buat nyobain? Foodies. Ini bener-bener lava foodies. Masuknya nggak sopan nih foodies. Fix ya, pedesnya tuh emang valid banget. Nggak cuma dari lava sauce-nya aja, tapi juga bubuk cabai yang ikut nempel jadi bumbu taburnya. Coba Tesi, sepedes apa sih tuh kalau boleh tahu? Nah kalau bagi saya, level pedesnya 1 sampai 10, ini 6 ke 7 lah. Mungkin bagi kalian ini 9 ya. Karena saya emang pedas dangki, jadi ini pedas foodies. Jadi buat kalian hati-hati. Jangan langsung, jangan. Cobain dulu. Jadi gimana? Kalian tim chicken roll atau ayam celup nih foodies? Pilih yang manapun jelas nggak ada yang salah. Apalagi harganya juga nggak bikin kantong jebol. Aneka jajanan lazis di sini harga mulai dari Rp8.000 aja. Mantep kan recehnya? Langsung gas yang kesini foodies. Wah. Ditutup dengan yang manis-manis. Ini dia yang lagi viral banget nih foodies.
sticky milk. Aduh, benar-benar menetralisir pedasnya tadi, Fudis. Makan receh, menurut receh, tapi rasanya nggak recehan.